Shalom anak-anak kami, bagaimana kabar kalian? Tentu sehat kan? Berjumpa lagi dengan Ibu Ujung. Materi kita pada pagi hari ini adalah tema 2, subtema 3, pembelajaran kedua. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri gambar cerita. Yang kedua, siswa mampu membuat gambar cerita. Yang ketiga, siswa mampu membuat poster tentang cara merawat organ pernapasan. Ayo anak-anak, ikuti pemaparan pembelajaran dari Ibu Guru. Anak-anak, perhatikan ilustrasi cerita berikut ini. Gambar di atas adalah cuplikan dari buku cerita bergambar berjudul Todi dan Semut. Inti cerita, Todi dan Semut mengisahkan Todi yang gemar makan coklat dan kue-kue manis, tetapi malas membersihkan sisa-sisa makanan. Suatu ketika, Todi segera tertidur setelah makan kue manis dengan mulut dan tangan kotor, terkena sisa-sisa makanan. Saat Todi tertidur, pasukan semut merubungi Todi. Mereka juga menggigit tangan dan mulut Todi hingga bentol-bentol. Todi terbangun dan menangis karena rasa gatal-gatal. Sejak saat itu, Todi selalu membersihkan diri seusai makan. Anak-anak, perhatikanlah cerita bergambar berikut ini. Dalam cerita ini, kita dimintakan untuk menentukan ciri-ciri gambar cerita. Gambar pertama, Kak Dodi membeli ikan. Ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Bobby mengambil ikan. Ikan diletakkan di lantai. Gambar ketiga, Kak Diko melihat ikannya di lantai. Kak Diko bertanya kepada ibu, "Ibu, mengapa ikanku di lantai?" Gambar keempat, Bobby menghampiri kakaknya. "Aku yang memindahkan, Kak. Kasihan ikannya kedinginan," kata Bobby. "Ikan memang hidup di air, Bobby," kata Diko. Berdasarkan cerita bergambar tersebut, anak-anak, ibu mintakan kamu menjawab pertanyaan ini. Kamu telah melihat contoh gambar cerita. Apa ciri-ciri karya gambar cerita? Kita jawab ya. Pertama adalah gambar-gambar yang ada menceritakan urutan waktu. Yang kedua, gambar lebih banyak daripada teks cerita. Ketiga, gambar cerita mencerminkan tujuan cerita. Yang keempat, teks sesuai dengan gambar. Sekarang kita mempelajari bagaimana cara memelihara organ pernapasan manusia. Pertama, kita harus menjaga organ pernapasan dengan cara berolahraga teratur, beristirahat yang cukup, dan makan makanan bergizi. Kedua, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan dengan cara tidak merokok, menggunakan masker. Yang ketiga, yaitu merawat organ pernapasan dengan cara membersihkan rongga hidung dan memeriksa kesehatan pernapasan. Yang keempat, menjaga kesehatan lingkungan dengan cara menanam tumbuhan hijau dan membuat sebanyak mungkin ventilasi rumah. Itulah cara kita bagaimana cara menjaga organ pernapasan.
Ya, anak-anak perhatikan contoh poster tentang merawat organ pernapasan. Inilah gambar-gambar poster merawat organ pernapasan. Demikianlah pemaparan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga anak didik kami dapat memahami pembelajaran kita. Tetap semangat, salam sehat.